Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Pak Ibu, kita ulangi salam balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang Jumat subuh, kita mengucapkan tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid memuji Rabb kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk beribadah, dan tentu untuk memperbaiki diri kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu-ibu ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan kita berakhir hidup ini dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat dan menyampaikan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita buka kajian subuh pagi ini Bapak Ibu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah subuh kita pagi ini mempertautkan apa yang sudah kita kaji pada kuliah subuh pekan yang lalu dengan wirid malam hari Ahad. Ingin kita pertautkan kaji kita tu Pak Ibu untuk kuliah subuh pagi kini. Dasar kajian kita awali balik dari surah Al-Hajj, surat haji ya, surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 8 sampai ayat ke-14. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ada 3 perilaku manusia, kelakuan manusia menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa 3 perilaku manusia itu Pak Ibu? 3 perangai manusia menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-8, surah Al-Hajj surat ke-22 ayat yang ke-8. Yang pertama Pak Ibu, perilaku manusia itu, kita ulang balik kaji kita pekan yang lalu, menyangkut hubungan dengan Allah adalah orang segolongan manusia yang membantah kekuasaan Allah, membantah bukti-bukti kekuasaan Allah, bahkan membantah adanya Allah, tapi asal bantah saja. Kata Allah, dia tidak punya ilmu, tidak punya hujah, alasan yang masuk akal, dan juga tidak memiliki kitab yang dapat dijadikan hujah, alasan untuk membenarkan keyakinan mereka. Ini disebutkan dalam ayat ke-8. Mari kita cari dulu Pak Ibu. Kita ulang balik surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala hudan wala kitabin munir. Wa minan nas, dan ada segolongan manusia, man yujadilu fillahi, orang yang yujadilu membantah fillahi tentang Allah. Hanya yang dibantah tentang Allah Bapak Ibu, dan pertama dibantah
bukti-bukti kekuasaan Allah, itu bantah. Kalaulah membantah bukti-bukti kekuasaan Allah, lah membantah ayat-ayat Allah, baik ayat dalam bentuk ayat kauniyah maupun ayat tanziliyah. Ma yang dikatakan ayat kauniyah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, alam itu, Pak. Membantah tanda-tanda kekuasaan Allah di alam itu. Ya, kekecian saja terjadi begitu saja. Tapi membantah, bapak ibu, membantah. Katakan tidak ada Allah hubungannya dengan peristiwa di alam itu. Nyo punya paham serupa memahami alam itu bantu tukang jam membuat jam. Tukang jam kalau lah membuat jam, apa-apa ibu, ada nyo jago dek tukang jam tu. Ndak kan? Sudah nyo biaknya jam lah, tu nyo lataan nyo jual, buat bali, lawak gantuan jam, Pak. Beko ananta jadi pada jam tu kan tak ada diurus dek tukang jam deh. Ada pemahaman orang serupa itu, Pak Ibu, tentang alam ko. Dah sudah dibuat di Allah alam ko, tu nyupadian saja lah, tak ada diurus loh. Jadi kalau ada gampo segala macam tu tak ada hubungan jodoso manusia kepada Tuhan tu. Tu fahamnya, Pak? Bahaya tidak, Pak Ibu? Bahaya, Pak. Dan kalau paham seperti itu disusupkan ke anak-anak dalam belajar tentang ilmu alam, kok anak-anak wak bisa kemudian membantah bukti-bukti kekuasaan Allah itu, apa ibu? Jadi ada perangai manusia seperti itu, kata Allah. Nyanggap alamku serupa tukang jam membuat jam, lah sudah dibuat jam, tukang jam pailai ananta jadi pada jam tukang jam tidak ada urusan. Disinilah kita dididik oleh Allah. Allah perkenalkan namanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Rabb, Rabb itu bapak ibu, ya, yang memelihara, yang mengatur alam, baik alam yang tampak maupun alam yang tidak tampak oleh kita. Nah, ada manusia, kata Allah, bapak ibu celik balik, kita lihat surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 8 itu, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Mereka itu menolak kekuasaan Allah, menolak tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan Allah tanpa ilmu, wala huda, ya, bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir, tanpa memiliki ilmu. Kemudian mereka juga tidak mendapatkan hidayah, mereka tidak memiliki alasan yang masuk akal. Itu maksudnya orang tidak dapat hidayah, apa ibu? Keceknya itu tidak ada bisa terima akal. Ini bisa dikecek, apa yang terhormat? Alam itu tercipta sendirinya saja. Makanya ada ulama berdebat jurang yang serupa itu, lalu ditentukanlah hari dan tanggal perdebatan. Sengaja di ulama tadi talambek tibo, Pak. Sengaja di ulama tadi talambek tibo, sementara orang lah menunggu. Jadi dari dulu, Pak Ibu, perdebatan-perdebatan dengan orang-orang seperti itu lah biasa terjadi. Nah, kini kok Pak Ibu bisa juga mencari melalui media internet. Ada tokoh, ada ulama seperti Dr. Zakir Naik, ya, seorang dai yang kalau sekali berdakwah itu 1000-2000 orang lebih hadir berbagai pemeluk agama. Ada yang dari Kristen, dari Buddha, dari Hindu, Konghucu, ada dari Islam, ada yang sama sekali tidak ada punya agama, kecil Bapak Ibu. Lalu nanti berdebat dengan Dr. Zakir Naik, Bapak Ibu, selesai subuh kok nanti bisa cari tunjukkan ke cucu, calian nenek cek deh, ada dai namanya Zakir Naik, ketik saja Pak, itulah diterjemahkan. Keceknya itu ada dituliskan dalam bahasa Indonesia, ada yang didubbing namanya Pak, ya, supaya ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ditulis, atau penterjemahnya ada sebelah terhormat. Bisa kita cari ada Bapak Ibu terhormat, orang-orang yang alunjul yakin ada Allah sampai bertanya, sebelum Allah itu ada siapa Allah? Apa aja ya ibu tuh, cucu tanya murid tuh, kawak
Syana membi Allah tu nek. Jangan kecek-kecek dan jangan tiap muncul kau betul tak? Ndak itu ngajar cucu dah. Anak udah tanya enggak, di luar aja kau, di luar kau. Anak lawar alamu menyembah Allah. Di mana Allah tu? Syana membi Allah. Sebelum Allah ada sampai. Apalagi cucu kita Bapak Ibu, dia akan bertanya Bapak Ibu hormat, dia ini dari mana datangnya? Kau nenek lo. Ya, makus kasihnya orang tua mamanya nenek lo, orang tua papanya nenek lo. Atau hubungannya orang wajibnya. Kemanakan bos sampai bertanya serupa itu Bapak Ibu hormat. Bawa aku ikut nenek, bawa hubungannya. Itu perlu dibimbing Bapak Ibu terhormat dalam pendidikan tauhid nanti. Sampai anak bertanya, yang menciptakan alam ini siapa? Kenapa Allah itu tidak bisa dicari? Kenapa Allah nggak bisa dilihat? Orang-orang yang payah diajak bertauhid itu, kalau Bapak Ibu baca lagi nanti dalam surah Asy-Syura namanya. Kombo dengan Bapak Ibu dengar saja, Asy-Syura ayat 13. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi, kata Allah. Sangat berat bagi orang musyrik itu untuk diajak kepada tauhid itu. Borek dia Bapak Ibu hormat. Ya. Nyubek patuang, nyubek rancak-rancak suatu sambah itu. Ya. Nyutampuang matahari cahayanya nyutampuang Bapak Ibu. Awak air di lembah lain saja lah tahun-tahun buat tonton saja air gadang tu. Mereka cahaya matahari ditampungnya Bapak Ibu hormat. Awak kan hujan awak tampung, mereka cahaya matahari ditampung, tapi mereka sujud ke matahari itu. Itulah keyakinan Shinto di Jepang. Kaburu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Surah Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 13. Amatlah berat bagi orang musyrik itu untuk diajak, untuk menerima ajakan kamu, ajakan engkau wahai Rasulullah kepada tauhid. Barek dia barek. Nah, bagaimana barek Bapak Ibu? Mereka membantah itu karena memperturutkan nafsu saja, tidak lebih dari itu. Dia jadikan hawanya, keinginannya, kalau mak paruinya itu yang diperturutkannya, kata Allah. Hawanya, punya ilmu tidak ada, punya hujah tidak ada. Hujahku apa Bapak Ibu? Alasan. Lalu kemudian wala kita bimunir, dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka juga tidak mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab yang bisa memberikan keterangan. Tidak ada Bapak Ibu. Awak bersyukur awak itu pintar-pintar. Dan pertama awak punya ilmu dari Allah. Makanya ilmu yang paling penting itu dulu yang pertama ilmu tauhid. Ilmu itu dulu Pak. Orang dulu Bapak Ibu tidak ada serancak ke masjid. Kan Bapak Ibu cari masjid lama tu ya. Justru hanya Bapak Ibu. Begitu kokoh mereka dalam ketaatan. Sebab nyu mengkaji ilmu tauhid. Nyu kaji Bapak Ibu sifat Allah, nyu kaji siapa itu Allah, nyu berilmu tentang Allah. Itu makanya dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dulu Bapak Ibu. Maka ilmuilah, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu, tidak ada ilah kecuali Allah. Asbab perlu ilmu Bapak Ibu. Karena masuk Islam ini tidak perlu dipaksa, tidak boleh dipaksa. Menjalani Islam dengan keikhlasan dan dengan hujah. Hujah itu apa tadi Bu? Alasan yang benar, alasan yang jelas. Orang kalau tidak ada ilmu Bapak Ibu, tidak ada hujah, dia akan ikut-ikutan turik-turik Bapak Ibu. Nah karena itu Allah menyebut, diisyaratkan dalam ayat ini, mereka makanya menolak tanda-tanda kebesaran Allah itu, menolak malahan adanya Allah. Tiga ku penyebabnya Bapak Ibu. Tidak ada ilmu, bodoh, pandia. Kemudian apa lagi?
tidak mendapatkan hidayah, tidak ada hujah yang bisa dipertahankannya. Sudah itu anak ketiga Bapak Ibu, tidak ada dapat dinyo kitab yang bisa menjadi penerang mengantarkan mereka itu menuju kenal dengan Allah. Tidak ada Pak. Berapa banyak penjeromat mereka sebelumnya yang tidak Islam lalu kemudian berlabuh dalam Islam, lah keluar masuk agama Pak, lah keluar masuk agama, lah keluar masuk dari satu keyakinan lain, nyucubo iko, lah kaji berbagai kitab, tidak ada yang masuk akal sampai atas izin Allah bertemu dengan Al-Quran. Quranku kalau diagen ke orang yang tidak Islam apa yang terhormatnya, biasanya buka Quranku kalau orang di luar Islam dari kanan atau dari kidal. Dari kidal Pak. Quranku kalau dibuka dari kiri, apa yang pertama kali bertemu ayat itu? Qul huwallahu ahad. Aku rahasianya juga pintu rumah. Hakian ke orang yang tidak Islam, ya, yang Tuhan beranak pinak dia, coba baca Quran ini. Pertama kali yang dia bertemu adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terkadang orang Bapak Ibu ada yang berpuluh tahun mencari ini Bapak Ibu. Keluar masuknya dulu dia cari baawanan dengan Tuhan. Sampai kemudian ketika dia bertemu dengan Quran, lalu Allah perkenalkan siapa Allah itu, hatinya tenang. Jadi penyebab orang kemudian membantah adanya Allah, membantah tauhid, tiga penyebabnya itu. Tak ada ilmu, bodoh, tidak ada hidayah, dalam artian tidak ada memiliki hujah, alasan yang benar. Kemudian yang ketiga, tidak mendapatkan keterangan dari kitabin munir, wala kitabin munir, kitab yang bisa memberikan keterangan. Nah, Bapak Ibu cari ayat berikut, ayat ke-9, Thaniya utfihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nadhi lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yaumal qiyamati azabal hariqa. Allah kemudian menyampaikan mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Thaniya utfih, Thaniya utfih, sambil memalingkan utfih, ya, lambungnya dengan congkak. Maknanya benar-benar, ya, nyubalian nanti Pak, namuhnya menangah kaji tauhid Pak, nyubalian sambil membalikan lambungnya dengan congkak. Sudahlah pandia ongih lo leh, itu nambayo Pak. Sudahlah bodoh ongih lo leh, ya, baca Quran tak pandai, tapi bantu ahli tafsir lo mengecek teman-teman. Itu bahaya Pak kan, baca Quran tak pernah, tapi mengecek tentang agama bantu anak ahli belum, itu bahaya Ibu. Allah sebut ini, dia palingkan lambungnya dengan sombong, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, menyesatkan manusia dari Islam ini. Yang bahayanya Pak Ibu, umat Islam yang akan ikut mereka siapa Ibu? Nan ikut mereka itu sama tipirinya Pak. Tidak ada ilmu, tidak ada hidayah, tidak ada paham dengan Quran. Artinya masalah. Coba Bapak Ibu cari yang keluar dari Islam kok pengeromat, kalau sama mengisian atah jaware Pak, ya. Yang masuk ke dalam Islam, coba bandingkan yang masuk Islam dengan yang keluar dari Islam, coba bandingkan kualitasnya pengeromat. Ambo tahun 2003 mengikuti perdebatan mu'alaf melawan murtadin pertama di Indonesia di asrama haji Pondok Gede Pak Ibu. Cek mu'alaf, cek murtadin. Yang mu'alaf ini yang keluar dari agama lama masuk ke dalam Islam, yang murtadin tadi yang keluar dari Islam masuk kepada keyakinan lain. 3 lawan 3 teman-teman. Kita simak setengah hari lebih kurang mereka berdebat alasan mereka untuk memeluk agama masing-masing. Pertanyaan kepada mereka itu adalah, coba ceritakan alasan Anda memeluk agama. Macam-macam Bu. Ada di antara yang keluar dari Islam tadi, rupanya selamanya di Islam memang tak pandai baca Quran dan kerajonnya menjadi dukun Pak. Dukun yang bukan tabib syar'i,
tapi lah bercampur dengan kemusyrikan. Sementara yang masuk ke dalam Islam, Bapak Ibu kalau mau tahu kisah-kisah surveikum, orang-orang berilmu, sarjana yang sudah mengerti, mengkaji perbandingan agama, mengkaji perbandingan kitab. Nah, ayat berikut dilanjutkan oleh Allah. Mereka itu, Bapak Ibu cari ayat ke-9, lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yaumal qiyamati 'adzaban hariqa. Mereka, kata Allah, mendapatkan kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kelak mereka akan mendapatkan azab yang membakar diri mereka. Lahu fid dunya khizyun, lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yaumal qiyamah, ya, wa nudhiquhu yaumal qiyamati 'adzabal hariqa. Di dunia mereka mendapatkan khizyun, kehinaan, wa nudhiquhu yaumal qiyamati 'adzabal hariqa. Pada hari kiamat dirasakan kepada mereka azab yang membakar diri mereka. Bahkan kulit mereka itu, Bapak Ibu, setiap hancur dibuat kembali kulit yang baru untuk dibakar kembali. Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Ya, azab neraka yang pedih itu, kata Allah, kepada mereka disebabkan oleh perbuatan syirik yang engkau lakukan di dunia. Dzalika bima qaddamat yadaka. Dzalika itu, azab yang seperti itu, bima qaddamat yadaka, disebabkan oleh perbuatan syirik yang dahulu engkau lakukan. Ya, kalau di situ dikatakan Allah secara bahasa, baca lihat, bima qaddamat yadaka, disebabkan oleh perbuatan dahulu, yadaka, oleh kedua tanganmu. Maka si Ibnu Rahmat kan awak cok mencin akulah keraju tangan awak rumah. Ya, dulu orang kalau mau celik bakeh kerajunya, bakeh tangan. Ya, lantangan istilahnya. Ikolah bakeh tangan ambo rumah. Cancang loti ambo. Itu kalau ada orang mencin jasonya, nyagi istilah dengan cancang loti. Koko kerajut tanganmu, kata Allah. Maknanya, teman-teman, ini disebabkan oleh perbuatan syirikmu dahulu. Wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah tidak ada menzalimi hambanya. Siapa yang zalim, Bapak Ibu? Manusia yang zalim pada dirinya. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu cari ayat ke-11. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun ni'ma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu dzalika huwa ad-dhalalul ba'id yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i labi'sal maula wa labi'sal 'ashir. Kelompok yang kedua, mereka itu wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf, dan ada segolongan manusia yang menyembah Allah 'ala harf. Harf itu, Pak Ibu, yang pertama maknanya huruf. Huruf itu apa ya? Huruf itu pembentuk kalimat, pembentuk kata. Kata itu kan asalnya dari mana, Pak Ibu? Huruf yang digabung dengan huruf yang lain berubah menjadi kata. Kata disusun dengan kata yang lain berubah menjadi kalimat. Jadi awak mengecek kok pengeromat tidak lebih dari susunan huruf dengan huruf. Jadi makna dari ala harf ini yang pertama, ada orang yang menyembah Allah dikeceknya saja, pengeromat. Ada orang yang menyembah Allah, mengabdi kepada Allah itu hanya di perkataan saja. Ya.
baca astaghfirullah wa atubu ilaihi 1 kali, ya, maliang jalan juga dari Pak. Itu nan orang Bapak Ibu terhormat baca astaghfirullah wa atubu ilaihi itu hanya dimulai astaghfirullah. Dia kira orang tisogok, ya. Contohnya nyu toke udang, toke lobster, ya, dan diekspor gon lobster milik negara contoh terhormat. Ya, apa akan bisa mengekspor lobster berupa ayam? Aku sogok ada pasti ayam. Astaghfirullah. Apa gitu Ibu? Contohnya, lihat coba berita Ibu. Lah ya, kalau lihat coba berita galak Bu. Kalau enggak coba berita, itu jangan sinetronnya nih Ibu tonton, enggak boleh nonton berita, tonton sekitar lah tuh tutik itu. Kok banyak lo kadang-kadang ibu-ibu pindah ibu-ibu sikur melepak di muka TV sinetron habis kena otak ya teman-teman. Ya, dan kejadian nyata wak calik teman-teman. Ya. Alah kejadian sebenarnya di negara aku. Aku cerita TV udang. Tahu ibu udang? Ambo dulu tahu udang apa ibu jutekong orang menjualnya di balai Bu. Untuk menjual untuk ambil sambal dua di Bu. Rupanya ada udang kok you bajuta harganya. Dia dia namanya lobster. Kok ambo ya menyigi sedikit kejadian terbaru di negeri kita ini. Allah menyinggung Bapak Ibu terhormat. Ada orang yang mengabdi kepada Allah itu di kata-kata saja. Kalau zikirnya sampai di kerongkongannya Pak. Itu harf itu Pak. Harf itu apa? Huruf. Kalau zikir sampai kerongkongannya. Tadi Bapak Ibu kita baca zikir Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Ya Allah, asajona nambo dapean pagi kini ya Allah, gitu. Dalam bentuk nikmat-Mu. Ya Ibu, jangan sampai ada Ibu lalu apa? Ulang balik zikir tadi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin min khalqika. Ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Itu kan ucapan awakku huruf bahasa Arab lalu awak kecil. Ya, ya Allah, apa saja yang aku dapatkan di pagi hari ini dalam bentuk nikmat-Mu atau yang didapatkan oleh salah seorang makhluk ciptaan-Mu, maka itu datangnya dari siapa Bu? Dari-Mu ya Allah. Kan itu kecil apa Ibu? Lah Ibu, kalau itu sekedar di perkataan, orang kemudian bisa tidak menyadari bahwa yang datangku semua dari Allah. Ini terjebak mengagungkan dirinya di hadapan orang lain atau mengagungkan orang lain di hadapan nyo pinterman. Mulang balik. Nyo bisa menjadi orang yang mengagungkan dirinya di hadapan orang lain atau mengagungkan orang lain di hadapan dirinya. Kalau ndak kerana denah itu kecil lah Pak. Lihat yang ndak. Kalau ndak kerana mamang nganciek gua ndak kaji di orang aja ledang. Saya yang agungkan dua Bapak Ibu. Dirinya di hadapan orang lain. Atau dia mengagungkan orang lain di hadapan dirinya. Kalau nak apa tu banal menolong tak apa aibik dia. Kalau nak inyo nama dia ubek kuah, kalau nak inyo nama ubek dan ini nak kabaran sur. Buat tanya apa Ibu, boleh tak ucapan seperti itu? Karena yang secara tauhid. Karena ya Pak. Karena galeh Pak Ibu. Karena ya Pak. Ya, hanya kayaknya menolong tu Ustaz. Kalau sepanjang itu juga ucapan kita, tidak sampai kita kepada zikir yang awak ucapkan tadi. Zikir tadi mengajarkan kawak, nak awak baca sentago Pak. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika. Ya Allah, yang mau dapatkan pagi kini atau didapatkan dari salah seorang di antara makhluk-Mu dalam bentuk nikmat-Mu, itu datang dari-Mu ya Allah. Yang ada itu Allah Ibu.
Ulang balik ibu. Kau ibu jangan salok, kau jago simak elok. Dari hadis kau, dari doa zikir kau ibu, dari ayat ini dan hadis ini, kita buat kesimpulan. Orang kalau sudah kokoh dalam bertauhid, inyo meniadakan dirinya ada di hadapan orang lain, dan meniadakan orang lain ada di hadapan dia. Ulang oleh ibu. Dia meniadakan dirinya ada di hadapan orang lain, dan meniadakan orang lain ada di hadapan dirinya. Maka syiknya Ustaz, meniadakan diri ada di hadapan orang lain, dan sampai walaupun terubah mengecian kalau ndak karena aden ndak sempurna hidup yang lain. Kalau ndak aden kuah anda ada bawa-bawanya wa ang lagi. Kini wak tiadakan diri wak ada di hadapan orang lain, yang ada cuman Allah. Nah do ambo do itu Allah tu karena Allah ambo ko ya berjalan semuanya atas izin Allah tu dari Allah sadonya tu. Jadi wak tiadakan diri wak ada di hadapan orang lain, dan ada tu Allah berbuat tu coba. Atunya ibu tahu itu ibu. Ada orang Bapak Ibu ongehnya Pak, seakan-akan inyo nan santiang seakan-akan sadon karena inyo. Kalau nak izin Allah bagaimana? Fir'aun sampai menyebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang tinggi, kan dek karena inyo menganggap ado Pak, inyo karena inyo sadonya ya. Kariang kering sungai Nil Pak, musim kemarau panjang, apakah lah datang rakyatnya ke istana, wahai Fir'aun, wahai tuanku raja yang mulia, paduka mulia, lah kiring sungai Nil, baca caranya lai, apa Pak? Imbo Musa, Kang Musa, Imbo Musa, kecil Fir'aun ke Musa, oh Musa, mintalah ketuhanan supaya tabik balik air sungai Nil. Mendoa Nabi Musa, tabik balik. Lah tapi balik apa Firaun tadi Pak? Kan dek karena dia mimpin Mesir tu. Sudah itu Bapak Ibu tibulu pianggang balik. Ya, kutu pianggang. Habis tanam-tanaman. Alam modekolo rakyat kayaknya balik Pak. Ya. Bakal kok lanjut kerahkan penyuluh pertanian, menteri pertanian, racun ubek segala macamnya. Tak berhasil. Ujungnya bak cek Firaun, Imam Musa dia. Boleh Musa. Aku cek Fir'aun membana balik sebalik kepala, aminkan ke Tuhan engkau. Jadi Bapak Ibu, kita tidak ada apa-apanya. Orang pada disebabkan ongeh itu Bapak Ibu, karena ini menganggap dirinya ada di hadapan orang lain. Ya. Saya kepada mahasiswa, kepada siapa yang sampaikan, ambo hanya menyampaikan ke ilmu datang dari Allah. Pak sampaikan, Pak ajan ke kalian, mudah-mudahan bagi saya ini amal jariah saya. Pandai kalian itu datang dari Allah. Ya, ku baru saja doktor dapat doktor kadang-kadang lah kateh lubang ilmu Pak. Alun sabara le Pak, profesor. Ya, cik mahto sonya kaji pun ilmu teramat sampai putih rambutnya mengkaji Pak. Itu baru cik mahto. Karena itu kata Allah, yang takut kepada Allah itu orang berilmu Pak ilmu teramat. Jadi mengulang balik kalimat tadi. Itu tidak hadis, itu tidak ayat, itu kesimpulan dari ayat dan hadis. Kita meniadakan diri kita ada di hadapan orang lain, lalu dan meniadakan orang lain ada di hadapan kita. Tauhid itu mengajarkan kepada kita untuk meniadakan diri kita ada di hadapan orang lain. Kalau ada orang muji-muji, tidak. Allah puji. Karena itu Pak Ibu, ya, kalau ada manusia mati dek puji atau lama sumangit kalau ndak dipuji, aku kan lo tauhidnya kok Pak. Ya, siawana awak ke dipuji-puji bener mat? Tak ada. Kan ada juga bener mat. Kalau dipuji lagi ada hati Pak. Kalau ndak dipuji, karena itu ucapan zikir kata Nabi. Kalau tidak sempat awak baca zikir-zikir yang tadi sebanyak tadi, Nabi mengajarkan ke istri beliau,
ditinggalkannya istrinya selesai subuh sampai duha. Kau cuma sampai kan masih juga berzikir. Salah seorang istri beliau kata Nabi, engkau belum beranjak dari tempat duduk tadi, dari tempat zikirmu ini. Iya ya Rasulullah, apa saja aku kerjakan? Ya saya berzikir saja, tidak ada keluar-keluar dari tempat duduk aku. Tidak, maukah engkau aku ajarkan satu zikir, kata Nabi, yang bisa mencukupi zikir-zikir yang lain. Itulah dia Bapak Ibu yang awak baca tadi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Itu saja Bapak Ibu, ayahanda ibunda baca, insyaallah. Alun tak baca doa yang lain tadi, aku jangan baca engkau 3 kali subhanallahi wa bihamdihi, halaman 29 di buku zikir kita. Ya, kau jangan membaca tu 3 kali subhanallahi wa bihamdihi. Pilih dari hati Pak, jangan sampai ala harf, hanya di kata-kata saja. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah wa bihamdihi, aku memujinya, adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Untuk itu ucapan pujian untuk Allah itu sebanyak makhluknya. Tak ada berani awak mengecen kepada manusia Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak sebanyak makhluk di dunia. Tak ada Pak. Paling awak hanya bisa mengucapkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Alah sampai situnya Pak. Kalau orang bahasa Inggris, thank you very much, itunya Pak. Nah, kalau bahasa Indonesia aku kan banyak warna Pak, sembah sujud. Bagaimana sembah sujud? Ya. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya. Sebenarnya cukup saja diucapkan terima kasih banyak. Tiba mako setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Karena surek permohonan kerajo Pak. You membana ke orang tadi. Itu dibuat ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Ada dulu kalimat Bapak Ibu, semoga Bapak berkenan mengabulkannya. Kira kata mengabulkan Pak. Ya, supaya dipilih kata menerima kau biasa ada jelas ketek mengabulkan. Saya tu mana orang ke makhluk Bapak Ibu terhormat. Maka kepada Allah Nabi ajarkan, ya Allah, pujian untukmu itu ya Allah sebanyak makhluk di bumi ini, di langit, di alam ini. Wa ridha nafsihi, sejauh kerelaanmu, wa zinata arsyihi, seberat timbangan arasmu ya Allah, seberat timbangan arasnya, wa midada kalimati, sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Bapak Ibu celiak tu tinta tulisan kalimat Allah, kalimatnya, ilmunya sebanyak ilmu Allah. Untuk itu semua untukmu ya Allah, sanjungan itu untukmu. Itu maka kata Nabi Ibu, ini zikir tidak sempat awak misalnya baca zikir-zikir yang lain, cukup zikir ini saja labarik timbang kudu. Dipatilah cik lain dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau dia hanya ala harf, di kata-kata saja, orang akan tetap juga terkadang terjebak dengan sombong. Karena itu kata Allah, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang menyembah Allah itu di kata-kata. Oleh sebab itu kita tidak mau di kata-kata saja Bapak Ibu terhormat. Sampai kita membuat suatu kesimpulan tadi, orang yang kokoh dalam bertauhid meniadakan diri ada di hadapan orang lain dan meniadakan orang lain ada di hadapan dia. Bahwa makasih meniadakan orang lain ada di hadapan awak. Nanado tu cie ibu Allah, kau datang dari Allah. Allah menyampaikan melalui apa tu? Rasa kiko dari Allah melalui apa tu? Tapi kalau iko nak didudukkan, Ibu yang diagungkan saya jadinya apa tadi yang diagungkan, Ibu tadi yang diagungkan orang tadi. Karena itu ucapannya apa yang terhormat? Alhamdulillah, seiring dengan ikhtiar ambo baru be di situ. Itu ucapannya Pak. Hati-hati Bapak Ibu. Walaupun kan nyewa nak itu Ustaz. Itu hati-hati juga Pak. Duluan alhamdulillah, bahagia dan Ibu kini Pak kini sehat. Di mana Pak Bube? Alhamdulillahirabbil alamin. Seiring ini kalimatnya mereka Pak. Seiring dengan ambo bau be di situ. Jangan sampai cara kalimatnya mereka penghormat. Lima Pak Bu berubah ini itulah Ustaz. Kalau nak itu situ ambo berubah takabaan. Itu karena itu Pak. Itu karena secara tauhid itu hormat.
dahulukanlah padean dulu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai tumbuh manusia yo bana pade kalau nak karena apa tu ayo yang tahu Ustaz. Tumbuh macam alhamdulillah caya alhamdulillah lah. Bagi lo lah tujuan tumbuh hubungan dengan Allah caya, tapi tumbuh manusia bapadek-padean. Karena itu kata Allah, kita cari ayat itu balik. Tafsir yang pertama dari ala harf itu hanya orang-orang menyembah Allah di kata-kata saja. Yang kedua, makna ala harf itu di tepi. Aku yang pernah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya, yang dimaksud dengan di tepi itu orang yang tidak serius. Orang yang tidak serius. Bantu tidak seriusnya Ibu, kita sempurnakan baca ayat ke balik. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, diuji dengan kebaikan, tenang dia hatinya, tenang dia dalam Islam itu. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Kalau dia diuji dengan kesulitan, kesusahan, dia membelakang dari agama Islam ini, membelakang dari ketaatan. Jadi Bapak Ibu, ternyata ujian itu dua bentuknya. Yang pertama diuji dengan kenikmatan, dengan kebaikan. Yang kedua diuji dengan kesulitan. Ini Pak Ibu, Bu tanya ke Ibu apa? Pi jawab seseorang deh. Ujian yang banyak dari Bapak Ibu kini ujian kebaikan atau ujian kesulitan? Jawab seseorang. Dah mati Pak? Anak lah sukses, lah lopeh sadonya, badan sehat, ya, rasaki lancar, alai, rukun di istri, anak menantu rukun. Mau bertanya apa Ibu? Sedang diuji atau tidak? Diuji dengan kebaikan. Nah Ibu, ada enggak orang larut dalam ujian kebaikan itu? Ada apa Ibu? Ya, lalainya dalam ujian kebaikan itu. Badan sehat, orang bertungkek-tungkek Pak. Marangkak pernah nampak demo Bapak dalam perjalanan ke Padang, lah tua 70 lebih usia beliau lah. Berjalan julutui saja Pak. Biko jalan Pak. Ya, ke masjid Pak. Ambo singgah lo di masjid Rahmat. Julutui dia berjalan Pak. Bo berhenti Rahmat, Pak lamakan Pak. Rupanya ndak lo pandai mengecek Pak. Allah. Ya, pernah lo nampak demo di sebuah masjid, di sebuah pasar Bapak Rahmat, marangkak Pak. Untuk pai bau dua tu, dia kalau tampek bau dua tu kan ada dulu orang membeli kulah ketek Pak. Aku ada pek jangan pintar mat. Kan orang masuk ke masa kau itu tu kaki kumuah. Ala basulis itu Pak. Awak lah sudah bersih dari luar. Acam pula balik. Itu tidak perlu sebenarnya ada kulah kecil membatasi orang akan pergi ke tempat berwuduk tu teman-teman. Ya, jadi pembangunan tempat wuduk itu, toilet itu perhatikan pula fikih misalnya. Anan beliau tadi sudahlah merangkap untuk rahmat tapasunyo rancah air itu Pak. Coba Pak Ibu yang untuk Pak Ibu dua azan zuhur berkumandang Allahu Akbar. Coba Pak Ibu coba. Ya. Ada kita diuji dengan kenikmatan. Jadi ada dua bentuk ujian dalam ayat ini. Pertama diuji dengan kebaikan. Yang kedua diuji dengan kesulitan. Orang yang menyembah Allah dalam keadaan di tepi-tepi atau hanya di lidah saja, di kata-kata saja, ketika dia mendapatkan ujian kebaikan, itma'an nabi, tenang hatinya dalam Islam itu. Ya, yo ranca agama goma. Sumangit ni berdoa. Semayang duha ti hari na adolah yo bana mempakeh doa solat duha goma. Kini berdoa besok langsung ni kabun Allah. Ya hebat santiang solat duha goma. Semangat beribadah. Tapi kata Allah, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Ketika dia diuji dengan kesulitan, dia berbalik membelakang dari Islam. Anak ranca agama guna berdoa sampai akhirnya Ibu tidak solat sama sekali. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala khasirat dunya wal akhirah. Di dunia jelas rugi,
sebabnya rugi di dunia karena hidup dalam keraguan-raguan dan kebimbangan. Di akhirat juga akan rugi. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah sebenar-benar kerugian yang nyata. Bapak Ibu, baru masuk kelompok yang ketiga nanti ada di ayat ke-14. Pengajian pagi ini menegaskan saja kelompok yang ketiga dalam berhubungan dengan Allah, itulah yang disebut dalam ayat ini, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah memasukkan ke dalam jannahnya, ya, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Siapa yang Allah masukkan? Orang-orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh. Mereka Allah masukkan ke dalam jannah, mengalir surga-surga, air sungai-sungai di bawahnya. Bapak Ibu, kalau masalah mengkaji sungai-sungai mengalir di bawah surga ini, kok memang khusus kajian kita. Ambo lagi saja cuplikan, ada seorang arsitek dari Jerman, ya, beliau biasa Bapak Ibu terhormat berkunjung ke berbagai negara, tapi suatu ketika nyuguhlah suatu bangunan yang di situ air mengalir di bawahnya, Pak. Kalau biasanya di tempat lainnya hanya betah 2 hari 3 hari tinggalnya di hotel-hotel mewah, tapi di tempat yang ciek ko yang bangun sendiri, ini membaca ayat ko Pak Ibu, bahasa nanti orang Islam masuk surga mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nyubek pulolah bangunan indah, lalu nyubeklah aliran air di bawahnya, Pak. Ya, mendengar suara air, gemercik air, nyu duduk Ibu, tenang nyu berhari-hari. Sementara di hotel yang lain yang mewah cuman sehari 2 hari. Nah, di dunia saja pentermat, coba cari pentermat. Payah misalnya ke sawah yang ada sungai, air mengalir, ya, itu didanga air gemercik itu. Tanam pikiran apa? Betah berlama-lama. Nanti insya Allah orang beriman dimasukkan ke dalam tempat itu yang khalidina fiha abada, abadi selama-lamanya. Tetapi Allah syaratkan memiliki iman dan membuktikannya dengan amal soleh. Demikian dulu Pak Ibu terhormat kajian mentautkan ayat kita kaji seminggu yang lalu, ya, berkenaan dengan 3 pembagian dalam Al-Quran khusus berdasarkan surat Haji, surat Al-Hajj ayat 11 sampai 14 tentang perilaku manusia dalam hubungannya dia dengan, dalam hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita insyaallah Bapak Ibu masuk hendaknya pada kelompok yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.